adik-adik, Shalom Amang Inang yang menemani adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita masih ibadah online ya adik-adik. Kita akan beribadah sekolah minggu kelas Simon. Belum bisa ke gereja ya. Nah, adik-adik, kakak Olivia Boru Tambun akan menemani adik-adik semua ya. Tema kita untuk minggu ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Dari ayat Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik, kita mulai yuk ibadahnya dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya. Gimana sikap berdoanya? Kita duduk yang manis, kita lipat tangannya ya. 5, 5, 10. Lalu kita tundukkan kepala, kita arahkan diri kita kepada Tuhan ya. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hari ini kami masih bisa beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-berkat yang telah diberikan kepada kami. Saat ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Walaupun masih online karena belum bisa beribadah di gereja, kiranya Tuhan Yesus memberikan ibadah kami ini berkat dari awal, pertengahan, hingga akhir. Demikian juga berkati kami ketika kami memuji Tuhan dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita ya dengan memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah baik untuk kita. Dan memuji Tuhan sangat disukai oleh Tuhan. Maka dari itu, yuk kita nyanyi memuji Tuhan selalu. Ikuti gerakan kakak ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji
Memuji Tuhan sudah, berdoa sudah, apalagi ya? Oh iya, mendengarkan firman Tuhan. Betul adik-adik, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kita. Nah adik-adik, firman Tuhan itu dapat mengajarkan kita mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh kita lakukan, dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Tapi sebelum itu, kita nyanyi yuk dengan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kalau kita mau bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gimana sikap baik mendengarkan firman Tuhan? Iya, kita duduk yang manis. Mata kita tujukan kepada kakak guru sekolah minggu yang akan bercerita. Jangan lari-lari ya adik-adik. Janji ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau minta pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan hari ini boleh kita dengarkan dengan baik. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Adik-adik boleh ikuti doa kakak di rumah masing-masing ya. Yuk kita telepon Tuhan Yesus. Masih ingat nomor telepon Tuhan Yesus? Masih dong. Yuk kita telepon Tuhan Yesus bersama-sama. 5, 10. Kita ulangi sekali lagi ya. 5, 10. Yuk adik-adik tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam setiap kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang rindu akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik kita baru saja berdoa meminta pimpinan dari Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Dari kitab Mazmur. Seperti yang menjadi tema kita, diberkati untuk memberkati. Nah, kakak akan bacakan firman Tuhan pada hari ini kepada adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik boleh dengar ya firman Tuhan pada hari ini. Judulnya adalah Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah adik-adik dari ayat 1-3 berbicara tentang seorang nabi yang bernama Nabi Daud. Kalau kita berbicara seorang Nabi Daud,
Jadi Nabi Daud ini adalah orang yang sangat kecil dan dia bekerja sebagai penggembala domba-domba. Nah, adik-adik, suatu ketika datanglah Raja Filistin menghadap ke Israel. Jadi Raja Filistin ini dengan sombongnya datang ke menghadap bangsa Israel. Katanya seperti ini. Hai bangsa Israel, siapakah kalian yang berani menerima tantanganku? Katanya gitu kan. Tantanganku adalah melawan Goliat, katanya. Goliat itu siapa, Kak? Goliat itu adalah seorang raksasa. Adik-adik tahu raksasa? Ya, raksasa itu yang berbadan besar. Nah, jadi Raja Filistin itu menantang bangsa Israel untuk melawan si raksasa Goliat. Nah, ada yang berani nggak bangsa Israel? Semua pada ketakutan. Enggak, aku nggak berani. Itu badannya sangat besar. Bayangkan adik-adik raksasa loh. Sangat besar. Aku tidak berani, kata orang-orang bangsa Israel. Aku juga tidak berani, udah kita diam aja. Mereka ketakutan adik-adik. Mereka tidak mempercayai Tuhan yang selalu menyertai mereka. Mereka tidak percaya adanya Tuhan sehingga mereka takut berlebihan. Enggak, aku nggak takut. Aku takut. Katanya seperti itu kan. Lalu datanglah siapa adik-adik? Datanglah si Daud. Daud langsung berada di depan. Aku yang akan melawan Goliat. Mendengar seperti itu, tertawalah bangsa Filistin. Hahaha, kamu anak kecil mau melawan Goliat, katanya gitu. Nah, adik-adik penasaran sama ceritanya? Mari adik-adik kita saksikan videonya ya. Goliat dan Daud. Kita lihat siapakah yang menang. Oke adik-adik, yuk kita saksikan bersama videonya. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil! Dia berhasil! Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Itulah adik-adik ceritanya bahwa Daud telah diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik sudah menyaksikan videonya? Iya, siapa yang menang mengalahkan Goliat? Apakah Daud? Apakah Daud berhasil mengalahkan Goliat atau Daud malah gagal mengalahkan Goliat? Ya, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Bayangkan anak yang kecil berhasil mengalahkan raksasa. Nah, adik-adik tahu nggak? Daud itu mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah ketapel. Jadi hanya karena ketapel aja dan sebuah batu dia berhasil mengalahkan si Goliat. Dan tidak lupa adik-adik, ketika dia mau berperang dengan si Goliat, dia selalu bilang bahwa Tuhan menyertai aku. Aku datang untuk melawan Goliat dengan bantuan atau dengan pertolongan daripada Tuhan. Si Daud mengatakan seperti itu adik-adik. Dan adik-adik tahu hasilnya, seorang raksasa berhasil dikalahkan oleh seorang anak kecil yaitu Daud. Padahal si Goliat tadi sudah datang dengan membawa tombak atau pedang. Bayangkan udah badannya besar, dia datang lagi melawan dengan membawa tombak. Nah, itulah adik-adik cerita Goliat dan Daud. Apa sih yang mau disampaikan dari cerita ini? Seperti yang menjadi tema kita, diberkati untuk memberkati. Jadi ketika kita mau mendengarkan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, terus Daud memberkati orang-orang? Iya, Daud sangat memberkati orang-orang. Dari sikap Daud ini, Daud sudah memberkati orang-orang. Bagaimana memberkati orang-orang, Kak? Ya, orang-orang di sekitarnya jadi percaya. Oh iya ya, benar. Tuhan kan menyertai kami. Tuhan kan menjagai kami. Tuhan itu baik. Buktinya Daud saja yang diberkati Tuhan berhasil mengalahkan si Goliat. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat baik sekali. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang penciptaan? Berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Iya, ada 6 hari adik-adik. Tuhan begitu baik kepada kita. Dia menciptakan apa yang ada di dunia ini. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan supaya ada yang kita makan. Dia menciptakan hewan yang lucu-lucu. Dia menciptakan sungai, lautan supaya kita bisa melihat keindahan alam lainnya. Itu adalah salah satu kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik, kita itu sangat diberkati oleh Tuhan. Diberkati, diselamatkan oleh Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, nah adik-adik, kita kan sudah diberkati oleh Tuhan. Adik-adik mau nggak menjadi berkat bagi sesama atau bagi mama papa, bagi kakak abang, bagi siapapun, bagi teman-teman, mau nggak jadi berkat? Mau ya? Jadi berkat itu nggak harus orang yang berbadan besar, tapi anak-anak seperti adik-adik pun bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Gimana Kak caranya kita menjadi berkat? Nah, gampang sekali adik-adik. Untuk menjadi berkat bagi sesama itu sangat gampang. Kita mulai dari hal-hal kecil ya. Contohnya apa? Contohnya pertama adalah tersenyum. Dengan tersenyum, kita akan membuat orang yang di sekitar kita menjadi bahagia. Maka kita sudah termasuk memberkati. Lalu yang kedua dengan berdoa. Mendoakan teman-teman, papa, mama, atau keluarga. Maka kita juga sudah termasuk memberkati.
Yang ketiga adalah menyiram tanaman. Jadi adik-adik kita nggak boleh merusak tanaman ya, kita harus menjaga tanaman. Dan yang keempat adalah berbagi. Kita boleh berbagi makanan, berbagi mainan dengan teman-teman. Jadi kita bermain bersama-sama dengan teman. Yang kelima adalah membuang sampah. Jadi dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita sudah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah membereskan mainan. Jadi selesai main, adik-adik harus membereskan mainannya kembali ya. Sudah tahu contohnya adik-adik bagaimana kita supaya memberkati sesama? Iya, sangat simpel ya adik-adik. Untuk menjadi berkat bagi sesama itu sangat gampang. Jangan lupa kita selalu tersenyum, selalu mendoakan teman atau keluarga, dan memelihara setiap tumbuhan yang ada di rumah, menolong papa mama, mendengarkan papa mama. Oke adik-adik, bisa adik-adik? Oke, jadi anak-anak yang membawa berkat bagi sesama ya. Nah, adik-adik kakak punya satu lagu. Ini lagu untuk penutup ibadah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita dengarkan dulu ya, nanti kita nyanyikan sama-sama ya. Lagunya adalah Aku Diberkati. Kakak diberkati, adik-adik pun diberkati sama Tuhan. Mari adik-adik kita ikuti lagunya ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Nah, itu tadi ceritanya tentang hal diberkati. Nah, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita dengarkan dengan baik dan kita terapkan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Mari adik-adik kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa. Yuk kita telepon lagi Tuhan Yesus. 5, 5, 10. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan. Kami baru saja mendengarkan firman Tuhan tentang hal diberkati untuk memberkati. Biarlah Tuhan jadikan kami anak-anak yang dapat memberkati sesama kami dengan hal-hal sederhana yang boleh disampaikan lewat kisah Nabi Daud ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Tuhan. Mari Tuhan yang berkati ibadah kami sampai akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti yang tadi dibilang, kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kita bersyukur ya. Salah satunya melalui memberikan persembahan. Bagaimana kalau persembahannya kita titipkan ke mama dan papa ya, untuk diberikan ke gereja. Nah, adik-adik, sebagai nyanyian penutup, yuk kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Adik-adik, kakak mau semuanya berdiri yuk. Ikuti gerakan kakak ya adik-adik. Yuk. Adik-adik, jalannya semangat ya. Kita jalannya lewat sini dulu ya. Semangat adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan
lagi mendengarkan firman Tuhan tentang hal diberkati untuk memberkati. Sekarang kita mau tutup ibadah kita mau tutup dengan doa Bapa kami. Adik-adik ada yang sudah hafal belum doa Bapa kami? Iya, kalau sudah ada yang hafal, kita ucapkan bersama-sama ya doa Bapa kami. Ayo adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.